warahmatullahi wabarakatuh. Biridho ilahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah wa bibarakatil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan pembahasan kita. Seminggu yang lalu kita membahas tentang adab. Jadi kemarin kita dijelaskan oleh kitab ini bahwa adab itu menjadi 2/3 dari agama. Jadi agama Islam ini 2/3-nya adalah tentang adab. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan kita malam hari ini. Jadi salah satu adab adalah berzikir. Jadi kita berzikir kepada Allah itu bagian dari adab. Banyak sekali ayat, lebih dari 10 ayat termasuk hadis yang menjelaskan tentang zikir. Jadi kalau dalam ayat ya wala dzikrullahi akbar. Jadi zikir kepada Allah itu akbar, sesuatu yang lebih besar. Kalau kata Ibnu Abbas, lebih besar ini ada 2 makna. Lebih besar min kulli ibadah, lebih besar dari semua ibadah. Jadi semua ibadah itu kalah dengan ibadah zikir. Tapi ya kita sholat pun itu ya namanya zikir. Kita membaca Quran pun itu ya namanya zikir. Jadi semua ibadah kita itu endingnya adalah untuk zikir. Zikir kepada Allah. Nah itu, kemudian banyak ayat-ayat yang ya udzurullaha dzikron katsira. Udzurullaha dzikron katsira. Ingatlah pada Allah dzikron katsira, dengan banyak. Jadi banyak-banyak ingat Allah, zikir, termasuk kita ngaji. Ngaji ini adalah bagian dari mengingat Allah. Termasuk ya ayat Quran itu kan wahyu yang diturunkan. Jadi ini juga perlu kita ingat-ingat, perlu kita bahas. Ini dalam rangka juga zikir. Nah ini makanya kalau dalam makalahnya para ahli sufi, man nasiyallaha ta'ala faqad kafara bihi. Siapa yang lupa pada Allah maka dia kufur. Maksudnya kufur nikmat. Jadi wong lek wis ora gelem zikir iku berarti dia sudah kufur nikmat. Berarti maknanya kalau orang yang zikir itu bagian dari syukur nikmat. Oke, jadi salah satu mensyukuri nikmat adalah memperbanyak zikir. Ingatlah, zikir itu artinya ingat Allah. Ya iya toh, kita itu kan setiap detik itu kan diberi nikmat Allah Bapak. Setiap detik. Makanya kalau dalam kitab hikam, saya itu pengen berdiri karena mejanya terlalu tinggi. Jadi wongnya ketaruh dilesep. Nah, karena berdiri. Iya sih, ganti. Ini dimati. Tes. Oh iya. Dzikir itu bagian dari mensyukuri nikmat. Kata hikam dalam kitab hikam, bawaan asli manusia itu adalah fakir. Ini pernah kita sampaikan dulu. Bawaan asli manusia sifatnya itu adalah fakir. Mengapa fakir? Karena setiap detik, bahkan ya sebelum detik itu kita selalu butuh Allah. Untuk sehat, untuk nafas, untuk bisa berkedip, untuk bisa mendengar, ini semuanya. Pokoknya kita kalau nggak tidur sak wayah-wayah, kapan-kapan pun kalau ada suara pasti dengar. Nah ini berarti kan nikmatnya Allah standby. Nikmatnya Allah dalam wujud kita bisa mendengar sesuatu ini berarti standby. Sak wayah-wayah cara Jawa nih. Kapan-kapan pun kalau ada suara kita dengar. Pokoknya selama kita melek, bahasa Indonesia ini apa melek? Sak wayah-wayah di depan ada sesuatu yo kelihat. Berarti artinya nikmat Allah itu sak wayah-wayah, tidak kenal waktu.
Lah kayak gini ini makanya sifat bawaan asli manusia itu adalah fakir. Fakir itu artinya butuh dengan nikmat Allah. Lah kalau ada orang kaya, kaya itu datang baru, sesuatu yang baru. Jadi bawaan asli manusia itu memang fakir. Jadi hanya gak kaya itu hanya salah satu sesuatu yang datang sepintas gitu saja. Udah itu ya. Makanya untuk mensyukuri itu harus zikir, selalu ingat Allah. Ingat terus, ingat. Jadi sambil ngopi ingat Allah, sambil santai ingat Allah. Ingat saja kalau Allah itu sudah memberi nikmat yang begitu besar. Lah ini sudah bagian dari zikir. Nah itu ya, maka dalam ayat Quran tadi itu udkurullaha dzikron katsira. Jadi ingatlah pada Allah dzikron katsira, dengan ingat atau zikir yang banyak. Enggak perlu dibatasi, Pak. Tapi ya monggo, kalau untuk latihan bisa dibatasi. Kayak di Torekoh itu kan latihan kan ya. Dalam Torekoh itu latihan zikir, yaitu dibatasi. Kadang satu hari harus berapa kali gitu kan nggih. Jadi satu hari la ilaha illallah baca 1000 kali umpama. Ya itu. Tapi nggih jenengan nggak usah mau bid'ah niku ora ana dalile sing ngomongne ping 1000, nggak usah. Itu bagian dari latihan. Karena ayatnya udkurullaha dzikron katsira. Ingatlah Allah yang banyak. Lah untuk biar banyak itu dilatih sih. Latihan dulu. Setelah latihan terbiasa setiap hari 1000 kali, ya nanti ya terus. Nah itu kulino sampai wali yang kemarin kita bahas juga ini. Sampai wali itu kalau sedetik lupa Allah itu maksiat. Kalau level wali itu sedetik saja lupa Allah, artinya nggak zikir, nggak ingat Allah, sudah maksiat. Memang mereka menerapkan udkurullah dzikron katsira banget. Jadi ya nggak usah disalahkan, terserah zikirnya dalam bentuk apa terserah. Arepe maca alhamdulillah terus nggak apa-apa, mau maca Fatihah terus ya nggak apa-apa, itu juga bagian zikir. Quran itu ya kan dzikro, jadi pengingat, zikir. Mau Allah ya terus ya nggak apa-apa, ya terserah, jenenge wong ingat kok, ingat Allah. Jenengan kalau kangen ibuke kan paling yo mbiyen mboke gur ngono tok mboke iku maksude piye gur mboke ya wis jenenge wong ingat ya terserah. Ya Allah yes, itu tidak bisa disalahkan, itu bagian dari adab nggih. Jadi kemarin itu ada salah satu ulama Mesir Kairo itu mensikapi lafadz sayyidina. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi bahasa sayyidina itu Nabi nggak pernah mengajarkan sholawat yang model ada sayyidinanya. Terus akhirnya si ulama Mesir ini, beliau lupa saya namanya, itu mengatakan begini, mengedepankan adab itu lebih diutamakan daripada sekedar ikut aturan Nabi bacanya umpama 3 kali. Lah kita karena punya adab lebih 3 kali. Nggih monggo. Nabi mengatakan anunya begini, tapi kita terus karena ada adab, kita punya adab sopan santun ke Nabi, kita lebihkan. Nah itu. Jadi Nabi ya nggak pernah menyuruh sahabatnya untuk meminum air keringatnya. Tapi ada sahabat yang berjuang mati-matian pengen sampai meminum darahnya, ada yang sampai meminum keringatnya ada. Itu dalam hadis Bukhari. Sampai jadi cerita, ada Nabi mau meninggal, wasiat pada sahabatnya, siapa yang dulu pernah tak sakiti, saya mau meninggal nanti tak tak bayar dulu. Terus akhirnya ada yang saya sampai mau terus akhirnya dirangkul. Itu ya nggak ada aturan Nabi sahabat harus banyak-banyak ngerangkul saya, nggak ada. Tapi itu bagian dari adab. Nah itu tadi. Jadi ya udah, bagaimanapun terserah. Ada ulama yang dengan adabnya beliau tidak berani sowan, tidak berani bersilaturahmi ke Nabi karena takut ganggu istirahat. Jadi waktu Nabi di rumah di dalam, sahabat nggak berani sowan silaturahmi karena
adab. Tapi ada yang sering silaturahmi juga karena adab, alasannya sama-sama adabnya. Karena adabnya yes, ketemu Nabi silaturahmi, minta saran dan seterusnya. Nah itu, jadi yang silaturahmi ya berdasarkan atas nama adab, yang tidak silaturahmi juga berdasarkan atas nama adab. Yes, pokoknya semua itu perilaku baik itu nggak ada batasannya, pokoknya baik. Nah itu ya, jadi Qur'annya yang penting, bahkan ini tak tulis kalau dalam ayat Qur'an itu alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim itu. Jadi orang itu yang banyak zikir dalam keadaan duduk, berdiri dulu ya, duduk terus baru wa 'ala junubihim, berbaring. Udah dalam kondisi apapun. Malah kata Sayyidina Umar, zikir terbaik itu kalau di dalam pasar. Jenengan yang aktivitasnya di pasar, justru di pasar zikirnya yang banyak. Karena rata-rata di pasar banyak orang lupa Allah. Iya, akeh setane. Main timbangan, main bohong, main macam-macam, maksiat mata, maksiat telinga, banyak dosanya. Lah di dalam kondisi apa itu lingkungan yang seperti itu yang lebih baik zikir. Nah itu apalagi itu ya, lek nang masjid karuan Pak, wis ora usah dikongkon. Kalau di masjid kayak gini sudah nuansanya nuansa ibadah. Jadi ya bagus, tapi ya karuan memang try tempatnya. Dah itu ya, itu sampai para ulama. Nah ini ada hadis juga, ana inda doni abdibi. Saya itu menyesuaikan don itu dugaan, saya itu menyesuaikan donnya hambaku. Artinya begini, kalau mereka itu menganggap aku jauh ya aku ya jauh, kalau mereka itu menganggap aku dekat selalu di hatinya ya aku ya dekat. Makanya hadis setelahnya kan gitu, wa ana ma'ahu indakaroni, aku bersama dia indakaroni, andai dia ingat aku. Artinya bersama dia itu rahmatnya. Jadi kalau kita sering zikir ke Allah, Allah akan bersama kita. Bersama itu maksudnya dalam hal rahmatnya selalu bersama kita. Bukan Allahnya. Kalau Allahnya ya Allah itu enggak ada tempatnya, Pak. Kalau diartikan ini bersama kita berarti tempatnya dengan kita, enggak. Karena kita dalam akidah kita Allah tidak bertempat. Jadi artinya bersama itu rahmatnya itu yang bersama. Ya Allahnya ya wis nang dindi ora ono. Jadi Allah tak bertempat, lama kana wala itu. Allah tidak bertempat, tapi di mana-mana. Dah terus hadisnya fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Andai dia mengingatku di hatinya, maka juga aku mengingat ia seperti itu. Wa in dzakaroni fi malain dzakartuhu fi malain. Khairin malan. Andai kan dia mengingatku di depan orang banyak, maka juga aku akan mengingat dia di hadapan makhluk-makhluk, justru yang makhluk-makhluk lebih bagus. Nah, malaikat-malaikat dan seterusnya itu ketika ya kita menyebut Allah, zikir kepada Allah di tengah orang banyak, nanti Allah juga ya begitu. Lah itu bahasa ana inda doni abdibi ya di situ. Aku itu kata Allah, aku itu berdasarkan don, dugaan hambaku. Itu kalau Mbah Yai siapa? Mbah Yai Mujib malah. Jadi orang itu jangan suudon ke makanan. Ini kolesterol, ini darah tinggi, ini. Jangan suudon ke makanan. Yang penting nggak israf, nggak melewati batas. Aturan syariat itu kan yang penting nggak boleh israf. Kulu wasrobu wala tusrifu. Ya wes, yang penting nggak usah israf. Engko lek malah don begitu, masuk hadis ini. Jadi beliau itu pakai hadis ini dulu pas saya ngaji. Ana inda doni abdibi. Ya Allah itu berdasarkan don, dugaannya hamba. Kalau hambanya menduga ini kolesterol ya malah kolesterol tenan. Ya wis pokoknya mangan sing penting enggak israf, enggak melewati batas. Nah iya. Artinya ya kita nikmati dan syukuri ngono lah. Aja ndelok sate langsung suudon. Waduh. Ah nggih, jadi begitu. Ya itu nikmat loh. Artinya Allah memberi nikmat makanan kok malah suudon. Ya, yang penting jangan banyak-banyak. Kulu wasrobu terus wala tusrifu. Tapi nanti kalau ada saran dokter juga ya baiknya dilakukan karena ya berdasarkan ilmu juga. Nah, itu juga
Dokter itu ya dalilnya pakai kulu wasrobu walatusrifu, jangan melewati batas, artinya yaitu kalau sudah tensinya tinggi, nanti kalau makan yang membuat tensi tinggi ya melewati batas, jadi termasuk israf. Nah ya, yes, ngerasane gur siji loro kan ya cukup. Nah itu Nabi itu makan kurma sehari kadang satu kok malah. Nah itu malah kurang itu ya kalau kita. Nah itu jadi ana indadoni abdibi. Kalau Imam Ghazali memang benar itu dawuhnya Mbah Yai itu benar. Saya itu pernah baca di kitab Minhajul Abidin, itu kitabnya Imam Ghazali. Jadi kata Imam Ghazali begini, Allah itu memberlakukan sesuatu kepada hambanya itu tergantung keitikotan dia, sugesti dia. Kalau dia itikotnya, kalau dia punya keyakinan yang membahagiakan adalah uang, ya wis, akhirnya nggak duit dia terus susah. Gara-gara dia punya itikot, maka sama Allah digitukan. Nah niku nggih, ini yang muda-muda, dia punya pikiran bahagia itu kalau punya istri. Wah, yang muda-muda nih. Ya wes, akhirnya dia kalau nggak beristri terus malih susah. Jadi Allah itu memberlakukan sesuatu ke hambanya itu sesuai donnya dia. Itu bagian dari makna ini, ana indadoni abdibi. Saya itu berdasarkan don hambaku. Kalau hambaku donnya begitu ya tak gitukan. Makanya dalam kitab Ihya itu Nabi Isa itu kan berjalan di atas air, Pak. Berjalan. Ketika Nabi Muhammad menceritakan mukjizat itu ke para sahabat geleng-geleng, hebat sekali. Akhirnya terus itu menjadi komentar para ulama setelahnya, tabiin terus komentar. Andaikan keyakinannya Nabi Isa itu lebih tinggi lagi, nggak usah jalan, diem saja langsung bisa sampai tempat. Awake dhewe kan ra teko mikir ngono, karena kadung kita itu sejak kecil dibelajari hukum apa yang jatuh itu dari atas, gravitasi. Ya kedelep tenan kena hukum gravitasi. Iya, padahal ya tidak semua mengikuti hukum gravitasi. Nah itu apa? Kapal laut itu ditaruh di air nggak kena hukum gravitasi. Lah itu kan ada cembungnya, ya wis boleh ngono. Lah iya, mengapa hukum cembung ini nggak bisa menjadikan dia kena hukum gravitasi? Kok ada pengecualian? Artinya kita dengan mudahnya mematahkan hukum gravitasi dengan teori kapal laut. Artinya ya tetap teori manusia masih ada pengecualiannya. Kita berpikir sebegitu saja nih bisa, Pak. Cuma giliran mikir Nabi Isa bisa jalan di atasnya, ya mumet. Mikir mikir Nabi Isra Mi'raj, ini pas Rejab ya. Isra Mi'raj sampai ke langit nggak teko pikir. Padahal sekarang kita menelpon, kita HP, mau suara kita sampai ke Amerika ya bisa dalam detik ini. Sepenting nomornya pas, duwe pulsa. Nah, jadi artinya teori-teori seperti itu memudahkan kita untuk tambah yakin. Nah, inilah yang mengantarkan kita ayo sering-sering zikir kepada Allah, ya gitu. Jadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dah itu. Jadi ana inda doni abdibi. Saya itu berdasarkan don hambaku, ya udah. Tapi ya namanya don itu ya ini, Pak. Jadi teorinya sesuatu itu tingkatan don itu ada yang don mendekati yakin, ada don yang lemah namanya syak, itu ragu. Sesuatu yang tidak jelas tanpa bukti itu namanya terus nanti syak. Kalau masih ada bukti, lah itu namanya don. Jenengan ini ya, ini ada air. Tiba-tiba jenengan bawa mancing di sini dengan alasan yang penting yakin. Ya panggah ora pas. Jadi bahasa don, bahasa yakin itu kalau ada bukti. Nah, kalau nggak ada bukti ya namanya ragu. Nggak ada bukti, ragu. Kalau nggak ada gara-garanya kok ragu, namanya syak. Was-was, bukan syak, was-was. Jadi begini, bedanya was-was dengan ragu. Kalau was-was itu tidak ada masalah tapi mengada-ngada.
Nah itu makanya setan di situ godanya kenceng banget itu. Nggak ada masalah tapi kita mengada-ngada, itu namanya was-was. Kalau syak itu ragunya karena berangkat dari masalah, ada masalah. Contoh hujan ya, hujan, tetesan hujan itu netes, terus jenengan lewat, pas lewat, waduh, ini kelihatan di jalan tadi ada, umpama ada najis, ada kotoran opo lah, sapi opo. Tadi kena enggak ya? Kena enggak ya? Jadi ada kotoran, terus kebetulan pas hujan. Tadi sarung saya kena enggak ya? Lah ini kalau ragu kan pantas, karena ada alasan itu tadi. Kalau enggak beralasan, tiba-tiba ragu, itu namanya was-was. Jenengan genah-genah naik motor, enggak tahu kalau di jalan ada telek. Setelah itu masuk masjid kok, ini tadi ada teleknya enggak ya? Ya nyapa ragu? Enggak tahu, ya wes enggak tahu kok ragu. Baru kalau tahu tadi di jalan tahu ada telek, kotoran, terus ada hujan. Nah ini rotok masuk akal. Lah yang seperti namanya syak, ragu. Nah, itu ya. Jadi ragu itu ada dua, yang namanya was-was, syak. Nah, kalau yang syak, yang ragu yang syak itu harus dikembalikan pada hukum asal. Hukum asalnya berarti ya nggak kena. Jadi kena najis itu nggak kena gitu aja, kembali pada hukum asal. Kayak maghrib mau berbuka puasa ragu, kita kan beralasan ragunya karena memang udah gelap tapi kok nggak dengar adzan. Nah, ragunya beralasan karena sudah gelap. Nah, tapi karena ragu syak, maka dikembalikan pada hukum asal. Asalnya ya belum maghrib, jadi ragu maghrib dikembalikan pada hukum sebelumnya ya belum maghrib. Ya itu kayak tadi itu kena najis, asalnya suci, ya berarti dikembalikan ke hukum suci karena asalnya suci. Nah, tapi kalau was-was itu enggak ada alasan apa untuk menjadikan dia ragu kok ragu. Nah ini yang membuat begitu itu namanya setan. Jadi nggak boleh kita. Boleh. Mobil udah siap, udah diservis, uang saku sudah siap, awake sehat, tinggal pergi kok masih ragu. Nah, dinone rapi. Makanya terus malih tatoyur itu menganggap apa hari naas itu ngono-ngono kuwi nggak oleh. Jadi nggak ada alasan untuk apa yang baru kalau ragu umpama bannya agak tipis atau uangnya bekalnya kayaknya kok ngepres. Lah itu ragu nggak apa-apa. Beralasan itu. Atau badannya kok agak lemes, kurang fit, ya itu beralasan. Kalau mau pergi enggak ya itu beralasan, masuk akal itu. Lek ngono ya dikembalikan pada hukum asal, piye ojo pergi ngono. Makanya lek wong Jawa riyen kan ngoten to, mbah-mbah kiyat itu kalau mau wanti-wanti, kalau ragu enggak usah dilanjut, kalau mau pergi itu maksudnya ragu yang beralasan tadi. Kalau yang was-was justru malah dibuang saja. Jadi was-was itu yang apa, yang nggak ada alasan tapi nyapa kok ragu, itu namanya ragu yang mengada-ngada. Nah itu dah. Nah yang kita bahas sekarang adalah don. Jadi urutannya beginilah ya. Yang pertama yakin, ini sering tak sampaikan, yakin, di bawahnya yakin itu don itu dugaan kuat, tapi ini berdasarkan bukti, dugaan kuat, ini berdasarkan bukti, ini sesuai, ada buktinya. Terus di bawahnya don itu adalah syak, ragu. Kalau ragu tadi solusinya, kalau syak solusinya dikembalikan pada hukum asal. Di bawah syak, nah ini sudah mulai yang itu tadi, ada wahem, ini ragu tanpa bukti. Ini ragu tanpa bukti. Kalau syak itu tadi ada buktinya. Don ini juga dugaan kuat juga ada buktinya. Ana inda doni abdibi, saya itu berdasarkan don hambaku. Don hambaku. Kalau kita punya don, dugaan kuat, memang kita kan begitu toh Pak, kita punya dugaan kuat, punya bukti, kita punya dugaan kuat berdasarkan bukti. Kalau apa, punya uang itu membahagiakan, ya kan, ya banyak bukti lah, pokoknya uang lagi kayak duit mesti guyu. Artinya terus akhirnya itu menjadi bukti dari kita untuk, oh iya berarti uang itu lagi duit membahagiakan. Ya udah, ini namanya don. Lah ini kalau dalam hadis ana inda doni abdi, saya berdasarkan don hambaku punya don berdasarkan buktinya dia kalau uang membahagiakan. Ya udah, sama Allah akhirnya diberlakukan begitu.
Padahal ya nggak mesti. Nah itu nggak mesti. Nah itu dah. Tak lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada satu hadis juga. Ala ingat, unabbiukum bi khairi a'malikum. Aku ceritakan amal-amalmu yang terbaik. Wa askaha inda malikikum, dan lebih baik di hadapan Tuhan. Wa arfa'aha fi darajatikum, dan lebih bisa mengangkat derajatmu. Wa khairul lakum min infaqid dzahab wal waraq, dan lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak. Wa khairil lakum min antalqau apa itu aduwakum fatadribu anaqahum, dan lebih baik daripada kamu perang terus bisa mengalahkan musuhmu. Waduh. Terus sahabat pada tanya, apa itu Nabi? Kok sampai ada amal tindakan sampai pahalanya melebihi baiknya, berhadapan musuh sampai perang bisa mengalahkan derajatnya orang yang apa ibadah infak emas dan perak sedekah, kok sampai itu? Terus Nabi menjawab, yaitu amal dzikrullahi azza wa jalla. Ini dalam hadis ya, jadi zikir pada Allah itu menjadi ibadah tertinggi ya, termasuk sholat itu kan bagian dari zikir. Nah itu ini dalam hadis. Makanya ya udah pokoknya zikir gitu aja, nggak usah dibatasi lah, terus pokoknya zikir. Tapi memang ada aturan dibatasi. Jadi kalau kita setelah sholat itu zikir setelah sholat subhanallah subhanallah subhanallah, itu hadisnya jelas harus 33. Jadi baca subhanallah 33, alhamdulillah 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 33. Allah Akbar 33. Saya yang lucu itu pas haji 2019 Pak. Haji 2019 itu saya belum corona itu. Dari Mekah itu sekitar 4 kilo tempat saya. Nah, teman-teman semangat di Masjidil Haram. Nah, kebetulan saat itu saya lagi males. Kok yo males, aduh kok males. Akhirnya saya nggak sholat di situ. Sholatnya saya yang masjid dekat maktab saja. Ternyata ada 2 masjid yang selalu saya buat jamaah sholat itu. Setiap pojok-pojoknya masjid itu dikasih banner tulisan hadis anjuran zikir setelah sholat. Ya kan lucu. Jadi lagi Saudi ini kok malih tobat begitu. Jadi di pojokannya ada banner tulisan hadis, baca apa tasbih salasan wasalasina, baca tahmid salasan wasalasina 33 alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Terus baca istighfar, itu semuanya hadisnya dicantumkan. Tak pikir kok menarik. Jadi maksudnya bagaimana saya juga nggak tahu. Tapi pas itu ya 2 masjid yang saya kunjungi selalu begitu. Artinya memang ada yang zikir yang oleh Nabi dibatasi. Tapi kalau dalam Quran ya wadkurullaha dzikran katsiran, berarti itu yang bagian zikir yang tidak perlu dibatasi. Nggih monggo. Jadi artinya jangan sampai saling menyalahkan sehingga akhirnya kita nggak jadi zikir. Setan nanti yang menang malahan. Kita sesama muslim saling bertengkar, setan sing seneng malahan. Menjadikan kita akhirnya nggak jadi zikir. Gurmek goro-goro dadak ngenteni di dalile, di Qur'ane. Nggih, udah wis. Zikir ya nggak harus keras. Andaikan nanti setelah sholat ada yang zikir sambil di hati sambil bawa motor, nggih monggo. Yang penting zikir. Ojo terus nyalah nih. Wih, bar sholat langsung bawa motor. Ya kuwi nang hati zikir kok. Ya iso wae. Jadi sepenting husnudzon ngono ae. Suudzon kok gelemen ngono. Urip kok digawe susah. Jadi husnudzon saja. Nanti akan ya udah begitu saja. Karena ya aturan zikir itu tidak harus keras. Pernah saya ceritakan dulu ya, ada hadis, ya ini lucu. Nabi mau dari rumah mau berangkat nggak tahu kemana, melewati rumahnya pertama Abu Bakar. Abu Bakar itu kalau tadarus Quran itu nggak berani keras, pelan. Terus setelah itu Nabi loh kok pelan, tapi Nabi diem. Setelah itu lewat ke rumahnya Sayyidina Umar loh kok keras sekali, keras bacanya buanter sampai tetangganya dengar. Terus yang ketiga ketemu sahabat Bilal lucu lagi, kalau baca Quran itu nggak tertib, pilih-pilih ayat kayak kalau kita tahlilan dulu Pak. Jadi langsung jujuk berfatihah langsung kul huwallah al-falaq anas, setelah anas alif lam mim, setelah alif lam mim langsung loncat
ayat kursi, setelah ayat kursi langsung loncat lillahi ma fis samawat. Nah itu terus nanti loncat lagi. Jadi itu seperti itu yang dilakukan oleh sahabat Bilal. Setelah itu, setelah kumpul di masjid, Nabi tanya bareng satu-satu sama Nabi. Abu Bakar, kamu itu zikirnya kok baca Quran kok pelan sekali. Ya Nabi, Allah itu kan sudah maha mendengar. Meskipun di hati saya Allah itu sudah tahu. Apa yang menjadi kerenteknya hati saya itu Allah sudah tahu. Artinya nggak perlu banter-banter. Terus akhirnya, loh, Umar, kamu kok bacanya banter? Nabi, kebaikan itu harus disiarkan. Saya dulu masuk Islam itu gara-gara dengar Qurannya adik saya. Kebaikan itu harus disiarkan. Eman, kebaikan hanya disembunyikan sendiri. Makanya biar dengar ini orang-orang ini. Bila perlu semuanya suruh dengar saya zikir baca Quran. Oh ya wis, terserah. Sama Nabi dibiarkan. Terus yang aneh yang Bilal, kamu bacanya kok loncat-loncat? Bilal jawabnya, Nabi, ayat itu ada yang jelek enggak? Ya enggak. Terus semuanya kan bagus kan Nabi? Iya. Mencampur sesuatu yang bagus dengan yang bagus bagaimana kan Nabi? Ya bagus. jadi mencampur sesuatu yang bagus dengan yang bagus hukumnya bagaimana? Ya bagus, ya wes. Lanjut. Jadi dengan santainya, artinya zikir dalam kondisi apapun, dalam model apapun, monggo lah. Yang penting wadkurullaha dzikron katsira. Udkurullaha dzikron katsira. Udah, yang penting zikir yang banyak. Modelnya kayak apa terserah. Modelnya kayak apa terserah. Dan itu bagian dari mensyukuri nikmat. Nah ini dalam satu hadis juga ini ya. Ini hadis qudsi. Ya bena Adam, manusia, innaka idza dzakartani syakartani. Ketika kamu ingat aku, maka kamu termasuk syukur. Terus wa idza nasaitani, ketika kamu lupa aku, kafartani. Berarti kamu kufur nikmat. Jadi artinya untuk syukur itu ya harus ingat Allah terus, ya kayak keterangan yang tadi. Ini hadis. Nah itu. Banyak ini Pak hadis-hadisnya. Tak bacakan satu lagi ini. Idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Ketika kamu lewat di taman surga, maka nikmatilah. Qalu ya Rasulullah wa mariyadul jannah. Apa itu taman surga ya Rasul? Kok katanya kalau ketemu taman surga nikmatilah. Taman surga itu apa ya Rasul? Terus Nabi menjawab, qala halakud dzikri. Kalangan komunitas zikir. Jadi kalau ada orang zikir ya kamu ikut menikmati di situ. Makanya kita sering ada istilah zikir berjamaah, sholawat berjamaah, istighosah bareng, wis macam-macam lah. Nah itu hadisnya ya ini Pak. Ini hadis Bukhari Muslim ini. Jadi idza marartum bi riyadil jannah, ketika kamu lewat ketemu taman surga, farta'u, maka ikut nikmati di situ. Terus qalu ya Rasulullah wa mariyadul jannah, apa itu taman surga? Halakud dzikri, yaitu kalangan zikir. Nah itu ya. Jadi kalau ada orang-orang bareng zikir di situ, ya udah nimbrung ikut menikmati itu. Jadi seraketang Allah terserah. Ya itu ya. Nah ini kalau dalam tasawuf Pak, orang yang mau zikir itu ada dua. Yang pertama namanya orang yang majdub. Bahasa kita jadab. Wong jadab. Itu istilah-istilah di hikam ya. Jadi ahlullah itu ya ahlinya Allah. Itu ada istilahnya salik itu orang yang masih meniti jalan akhirat, masih proses. Ada yang majdub itu sudah ditarik oleh Allah, coro istilah dhewe wusul, sudah sampai pada finish. Lah kalau yang salik, yang baru meniti, itu dia prosesnya untuk ingat Allah harus lewat lantaran makhluk dulu. Jadi proses mereka adalah dari makhluk, baru makhluk ini menyebabkan wasilah menuju Allah. Tapi kalau masdub, orang yang sudah wusul kebalik, justru dia selalu ingat Allah. Lah dari ingat Allah ini baru terus menjadikan dia kenal makhluk. Kalau kita tahapan si ecek-ecek salik, kita kenal makhluk dulu. Setelah kenal makhluk baru itu bisa mengantarkan ke Allah. Iya toh. Jenengan gelem syukur kan dadak ngenteni nikmat.
Lah nikmat itu kan makhluk Allah. Nikmat berupa kopi, berupa anu. Ya ini nikmat ini. Ngenteni makhluk sik baru gelem syukur. Bar ngopi. Alhamdulillah. Jadi syukure iki ngenteni makhluk. Ini kalau wali enggak, justru malah sebelum dia kenal makhluk seperti ini, justru Allah dulu. Di hatinya sudah Allah dulu, Allah, wis Allah tok, baru memandang makhluk itu sudah dibalik itu ya Allah kabeh. Itu orang kalau yang majdub, istilahnya majdub itu ketarik, atine wis ketarik nang Allah tok. Tidak terbuai dengan dunia, itu jenenge majdub. Makanya lek bahasane wong-wong santri jadab. Wah, kayak Gusen jadab. Saya itu pernah dicerita, ini real nih Pak. Tapi saya hanya dapat cerita. Mbah Yai Komarudin Simpang Perpau, Pondok napa niku? Wali Songo, Simpang Perpau. Itu ketemu saya. Ya di Kota Gajah pas acara apa ya? Gus, aku duwe cerita apik. Napa Yai? Dulu saya itu waktu muda diajak almarhum Mbah Yai Daro ini. Diajak almarhum Mbah Yai Daro ini pengajian sampai di ini kantor polisi Punggur, macet mobilnya, ternyata kehabisan bensin, pulang pengajian malam sudah jam 12, nggak ada pom, nggak ada orang jual bensin. Terus pripun Yai? Sama Mbah Yai Daro ini tangkinya diisi banyu ledeng. Terus gimana Yai? Ya jalan sampai teko omah. Sampai teko omah. Itu artinya yang cerita ke saya langsung si penderek pelakunya itu. Ya wis itu bagian dari majdub lah, wis ngono ae wis. Jadi kok iso koyok ngono? Ya sembuh. Paling jenengan kan nilainya wonge koyok ngono. Ya ora iku dibalik itu ya punya keistimewaan. Nah itu. Ya semoga wong ki ra mesti lah ketepaan tepak ya wali ngene. Engko terus kadang ya kumat neh. Engko kadang wali neh. Ya ngono kuwi. Iki jenenge majdub. Kumat-kumatan. Ya memang ya tingkat orang ya itu tadilah. Ketika kita dzikir dekat dengan Allah ya terus dekat. Tapi nanti ketika kita lupa ya sifat manusia kan begitu, kadang lupa. Nah, itu sifat manusia. Ya wajar. Nah, makanya kan terus akhirnya sholat Jumat itu juga wajib itu gara-gara itu Pak. Mengapa sholat Jumat wajib bagi laki-laki? Karena ya orang itu kadang ya lupa dengan Allah. Akhirnya wajib 1 minggu sekali untuk mendengar nasihat-nasihat khutbah itu. Itu bagian karena biar corone ngeces HP lah corone. Wis mulai drop, lowbat, akhirnya ngeces HP. Tapi kok yang perempuan nggak wajib sholat Jumat? Ya yang nasihati cukup suaminya, ngono. Jadi kalau suaminya ngeces dekat dengan Allahnya dengan apa ya? Dengan nasihat khutbah Jumat. Nanti kalau perempuan ya lewat ngecesnya lewat suami. Mbuh ngeces opo? Dices malah. Ya iku. Ya iki ora sengaja iki mau ngomong ngono. Ini ada hadis riwayat Ibnu Abi Saibah, mamin adamiyin illa wa qalbuhu wa liqalbihi baitani. Setiap manusia itu pasti di hatinya ada 2 rumah. Wis isak to, Pak? Oh ya, urung bel. Cara terus ya ora apa-apa ya. Nggih. Dah. Mamin adamiyin ya illa wali qalbiyan. Jadi setiap manusia pasti di hatinya ada 2 rumah. Fi ahadihima al malaku, rumah yang satunya untuk malaikat, wa fil akhir asyaiton, rumah yang satunya adalah untuk setan. Terus kata Nabi, fa idza dzakarallaha ta'ala khonasa. Ketika orang itu dzikir ingat pada Allah, maka setannya itu lari. Jadi kan rumah-rumah yang ditempati setan itu lari. Wa idza lam yadkurillah, ketika orang tidak ingat Allah, wa doa syaiton min qarahu fi qalbihi, maka setan menempatkan cucuknya pokoknya setan hinggap di rumah itu. Jadi di dalam hati kita itu ada 2 rumah, satu untuk setan, untuk malaikat. Yang untuk setan kalau kita dzikir mereka lari, kalau kita lupa Allah mereka
masuk nyusuh, kalau bahasanya nyusuh nengkun. Wawas wasalahu, dan setan menggoda kita untuk jangan zikir, karena kalau zikir dia lari. Nah itu ya, jadi artinya zikir itu sangat penting. Jadi termasuk ini tadi bagian dari orang yang mau meniti jalan akhirat, salik bahasanya, itu harus dengan melalui lantaran zikir dulu, ingat macam-macam nikmat Allah, baru terus dekat Allah. Nah ya, mudah-mudahan kita yang ada di sini diberi kemudahan oleh Allah untuk selalu zikir, diberi taufik hidayah oleh Allah, dan tentunya putra putri kita sampai ila yaumil qiyamah menjadi keturunan yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.